Terima kasih kepada Bapak Dr. Nazamuddin dan Ibu Guru Pamong kita, Ibu Nur Aini, SPD MPD yang sudah bergabung di room kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Nah, salam sehat untuk kita semua. Semuanya sudah hadir di room ini ya? Sudah, Bu. Ya. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, baik. Bu absen dulu. Reva Fitri. Hadir, Bu. Carolina Apriani. Hadir, Bu. Maria Maisya Anayu. Hadir, Bu. Sahila Chandra. Hadir, Bu. Hertika Jesi Inza. Hadir, Bu. Nah, Monatora Elia. Hadir, Bu. Ya, semuanya sudah lengkap. Ibu mau memastikan jaringan terlebih dahulu. Apakah jaringan internetnya semuanya lancar? Tidak ada kendala? Lancar, Bu. Sekarang kita siap-siap mengikuti pembelajaran hari ini. Duduk yang rapi, menghadap layar, dan kameranya tetap dibuka. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita ketahui yang sudah terjangkit virus ini bukan hanya orang yang jauh, melainkan di kabupaten kota kita saja sudah banyak yang tertular virus yang ada. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ibu minta kepada Monatora Elia untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Ya, terima kasih kepada Monatora Elia yang telah memimpin doa. Kita mulai pelajaran hari ini, tapi Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Ya, silakan. Tentang ekonomi kreatif, Bu. Ya, tepat sekali, yaitu tentang ekonomi kreatif. Siapa yang masih ingat contoh dari ekonomi kreatif yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Sahila. Contohnya membuat rotan menjadi anyaman yang memiliki nilai harga yang sangat tinggi. Jika kita pasarkan ke saluran konsumen. Tepat sekali yang dikatakan oleh Sahila bahwa dari anyaman bisa diubah bentuknya menjadi contohnya tikar, keranjang, bakul, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi lokal ini tentu diharapkan mampu menembus pasar internasional. Nah, sekarang artinya kita sudah tahu apa-apa saja yang dapat kita manfaatkan dari contoh ekonomi kreatif sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa yang masih ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan yel-yel sebagai motivasi selama proses mengikuti pembelajaran. Oke, sekarang sudah siap? Siap? Ya. Oke. Semangat. Ya, terima kasih. Itu adalah yel-yel kita pada pagi ini. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Apakah sudah terlihat di layar yang Ibu share? Sudah, Bu. Jadi materi kita pada hari ini yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan saintifik, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam perdagangan internasional dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis peluang di era perdagangan internasional dengan tepat. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa dalam presentasi. Teknik penilaian yang akan digunakan kita pada hari ini, yang pertama penilaian sikap. Nanti Ibu nilai dari kedisiplinan kalian, kejujuran, dan kesopanan kalian dalam mengungkapkan dalam diskusi kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Di sini Ibu ambil dari tes tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan.
Di sini Ibu menilai kemampuan kalian mempresentasikan tugas kelompok. Ini Ibu mau menampilkan video. Negara kepulauan dengan hamparan lautan yang luas. Kepulauan yang terbentang di atas garis ekuator memiliki iklim yang kondusif untuk aneka flora yang menjadi komoditas. Kelapa menghasilkan ragam produk olahan yang kaya manfaat. Nusantara memiliki hamparan kebun kopi yang tersebar dari Sumatera sampai Papua. Kehangatan rasa coklat menciptakan persahabatan. Coklat Indonesia, hutan Indonesia, paru-paru dunia, terus dilestarikan dengan setia sebagai sumber kehidupan bersama. Sambil menunggu kalian membuat pertanyaan, Ibu mau jelaskan dulu materi kita pada hari ini. Manfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Keunggulan komparatif, keunggulan mutlak, komoditas unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi negara pasaran dunia. Dan ini merupakan produk komoditas unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi negara pasaran dunia, khususnya di Indonesia. Dan tantangan dalam perdagangan internasional, peluang di era perdagangan bebas. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Sudah selesai membuat pertanyaan mengenai Bu, komoditas yang dimiliki setiap negara samakah, Bu? Komoditas yang dimiliki oleh setiap negara tentu berbeda-beda. Salah satunya sebagai contoh, Indonesia memiliki produk unggulan seperti emas, karet, kopi, coklat, tembaga, batu bara, dan juga kertas. Sedangkan Malaysia memiliki produk unggulan seperti peralatan listrik, tekstil, pakaian, karet, minyak bumi, kemudian mesin, peralatan, dan suku cadang. Oke, dapat kita simpulkan bahwa setiap negara itu memiliki komoditas unggul yang berbeda-beda. Di mana jika contohnya Indonesia tidak memiliki tekstil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan negara Indonesia, oleh karena itu Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara Malaysia. Siapa yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Bagaimana manfaatkan sumber daya alam yang ada, Bu? Dengan cara yang pertama, kita itu melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana. Kemudian yang kedua, harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk dapat bersaing di pasar internasional. Lanjut. Saya, Bu. Silahkan. Selain kelapa, kopi, dan coklat, apakah masih ada produk unggulan yang dimiliki negara Indonesia? Selain kelapa, kopi, dan coklat, tentu masih ada produk unggulan yang dimiliki di negara Indonesia. Salah satunya yaitu emas, karet, batu bara, tembaga, rempah-rempah, dan juga kertas. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, Elia, Rena, dan Jessie. Kelompok 2, Sahila Chandra, kemudian Reva Fitri, dan Maria Maisya. Silahkan kerjakan tugas yang di LKPD. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengerjakan. Di Google Classroom sudah Ibu siapkan, ada PowerPoint, ada bahan ajar, sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Buka buku paket yang mencari jawabannya di internet. Kelompok 1 sudah ada yang menjawab, ada Elia. Kemudian lanjut lagi yang belum menjawab. Kelompok 2, Sahila baru mulai mengetik, silakan dilanjutkan dengan Maisya dan Reva Fitri. Halo, suara Ibu terdengar tidak? Dengar, Bu. Kelompok 1 sudah? Halo, kelompok Sudah, 1? Bu. Ya, sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah. Silahkan kelompok 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak adalah kemampuan negara menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan keunggulan komparatif? Teori keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu negara mampu menghasilkan barang atau jasa lebih banyak. Nomor 3. Sebutkan minimal 5 komoditas unggulan Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia. 1. Emas. 2. Karet. 3. Kopi. 4. Rempah-rempah.
5. Kakao atau coklat. Kan jika ada yang mau menanggapi dari kelompok 1, Ibu. Kelompok 1, saya ingin bertanya, apa contoh teori keunggulan mutlak? Contoh teori keunggulan mutlak adalah Indonesia mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi sawit. Sedangkan Malaysia memiliki keunggulan di bidang timah. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi. Saya, Bu. Silahkan, Sahila. 1. Sebutkan 3 tantangan atau dampak negatif yang dihadapi dalam era perdagangan internasional. 1. Pudarnya identitas kebudayaan. 2. Meluasnya budaya barat. 3. Eksploitasi ekonomi. Analisislah apa saja peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan internasional. 1. Mengandalkan kekayaan sumber daya alam. 2. Melimpahnya tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya murah. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah presentasi. Sekarang siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Ibu persilakan. Saya, Bu. Kelompok 2, saya ingin bertanya, apa peluang yang dapat kita lakukan dalam perdagangan internasional? Peluang yang dapat dilakukan dalam perdagangan internasional yakni dengan memanfaatkan produk unggulan seperti batik, alat-alat rumah tangga, mebel, rotan, produk hasil makanan, dan obat-obatan tradisional. Ya, betul sekali. Itu merupakan peluang yang dapat dilakukan di dalam perdagangan internasional. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, pertama Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira materi yang kita bahas hari ini berhubungan dengan tantangan dan peluang dalam perdagangan internasional. Apakah ada hal-hal yang belum dipahami atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Silahkan. Contoh teori keunggulan mutlak. Contohnya, Indonesia mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi sawit, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan mutlak di bidang memproduksi timah. Yang mau menyimpulkan materi kita hari ini, silahkan. Saya, Bu. Kesimpulan kelompok kami yaitu pengertian keunggulan mutlak adalah suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain. Terima kasih, Saila. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Silahkan, Elia. Dampak negatif yang dihadapi dalam perdagangan internasional adalah 1. Budarnya identitas kebudayaan. 2. Ancaman fisik lingkungan. 3. Meluasnya budaya barat. Jika kita sudah bisa memanfaatkan semuanya itu, maka apa dampaknya terhadap kehidupan kita? Yaitu tentu dapat meningkatkan kesejahteraan. Terakhir, Ibu ingin bertanya, apa komentar kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Ibu persilakan yang mau mengomentari, bisa mengomentari yang negatif dan juga bisa mengomentari yang positif. Saya, Bu. Silahkan. Menurut saya, pembelajaran daring ini sangat bagus, saling interaksi lewat Google Classroom, walaupun tidak bisa ketemu secara langsung. Terima kasih kepada Meme sudah memberikan komentar, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pembelajaran ini berakhir nanti, silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Setelah kalian mengerjakan tugas, kemudian nanti Ibu koreksi dan memberikan nilai tugas evaluasi. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjut materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Atas kehadiran dan partisipasi kalian pada pagi ini. Sebelum kita akhiri, Ibu mempersilakan kepada Elia untuk memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Elia yang telah memimpin doa penutup. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita
dan orang-orang di sekitar kita. Ibu akhiri, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Bu.